Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, pagi yang cerah dan indah, Selasa 22 Juni 2021, terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mother Teresa, seorang suster peraih penghargaan Nobel Perdamaian yang melayani orang-orang miskin di India, pernah berkata, segala sesuatu yang tidak dibagikan akan hilang. Kepandaian, bakat, kekayaan, tenaga yang kita miliki akan menjadi sia-sia bila tidak bisa dibagikan kepada sesama. Orang disebut kaya bukan karena ia memiliki banyak harta, tetapi karena merasakan kebahagiaan atas apa yang dimilikinya dan atas apa yang diberikan kepada sesama. Pikiran, tenaga, bakat, nasihat, harta. Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Pola itulah yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia dalam memberi dan membantu jemaat-jemaat yang berada dalam keadaan menderita. Kemurahan hati jemaat Makedonia adalah hasil dari kasih karunia dan kemurahan Allah. Bagi jemaat Makedonia ada hubungan yang sangat erat antara menerima dan memberi, sehingga pernyataan Paulus dapat dipahami bahwa segala berkat yang diterima oleh jemaat-jemaat Makedonia adalah kemurahan Allah.
Oleh sebab itu, tidak ada pamrih atau syarat apapun dalam pemberian orang-orang Makedonia. Paulus juga tidak perlu mendorong jemaat Makedonia untuk memberi sumbangan, karena mereka justru memberi menurut kemampuan mereka berdasarkan kebaikan hati. Bahkan mereka memberikan lebih daripada yang Paulus telah harapkan. Pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Makedonia dasarnya adalah kasih. Saudara-saudara, marilah kita memberi kepada sesama yang membutuhkan dengan sukacita dan sukarela, bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan menjadi suatu kebiasaan yang didasari oleh kasih karunia Kristus yang telah rela memberi dirinya mati di kayu salib bagi kita, sehingga kita mendapatkan hidup kekal. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan masa-masa kesukaran, penderitaan, ketakutan, kekhawatiran. Semua itu dapat membuat kita kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Sebagian kita mungkin saat ini sedang mengalami musibah, sakit, penyakit, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, tidak mampu bersukacita, terlebih lagi memberi kepada orang lain. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa di dalam kondisi apapun sedang kita alami saat ini, kita harus tetap bersukacita, karena kasih karunia Allah lah yang memampukan kita tetap bersukacita. Dan milikilah komitmen untuk serupa seperti Tuhan Yesus Kristus yang akan mendorong kita bukan hanya bersukacita, namun memiliki kemurahan hati untuk memperhatikan dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Memberi tidak perlu menunggu kita kaya, kita sukses, tetapi berilah apa yang ada pada kita sekarang, karena Tuhan tidak melihat seberapa jumlah yang kita berikan, namun melihat motivasi hati kita. Yesus kaya jadi miskin, supaya miskin jadi kaya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami untuk selalu memberi, karena kami telah menerima kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam.